Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون wa ba'd rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayil asqam Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembahasan Kitabul Jami', hadis yang berkaitan tentang adab dan etika, kitab yang disusun oleh Al-Hafidh Amirul Mukminin fi ilmi hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada hadis dari sahabat yang mulia Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kul washrab wal bas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilatin. Kata Nabi kita Muhammad SAW, silahkan kalian makan, silahkan kalian minum, dan silahkan kalian berpakaian serta bersedekah tanpa berlebih-lebihan dan juga tanpa sombong. Maksudnya ketika makan, minum, berpakaian, jangan sampai kesombongan yang kita tampilkan. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, Imam Ahmad, dan ini menjadi ta'liq dari Imam Al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah. Disebutkan lagi di dalam hadis yang lain berkaitan tentang larangan ya untuk membuang-buang harta. Disebutkan bahwasanya Allah Jalla wa Ala mencintai 3 hal dan melarang 3 hal. Salah satu yang dilarang oleh Allah Jalla wa Ala atau yang dibenci oleh Allah Jalla wa Ala adalah idha'atul mal, atau membuang-buang harta, membelanjakannya bukan pada tempatnya. Sebagaimana yang kita pahami, kita tahu apa yang ada di muka bumi ini adalah halal buat kita miliki dan halal untuk kita manfaatkan, kecuali ada hujjah dan dalil yang menerangkan bahwasannya itu terlarang. Makanya para ulama menghukumi tentang segala sesuatu, entah itu makanan, minuman, pakaian, asal mula hukum itu halal, kecuali ada dalil, ada hujjah yang menjelaskan bahwasannya itu makanan, itu minuman, itu pakaian haram. Al-aslu fil asya'i ibahah
illa fihi adillah tubayyinu annaha muharramah. Segala sesuatu tersebut asal mula hukumnya adalah halal kecuali ada dalil, ada hujjah yang menjelaskan bahwasannya itu haram. Dan itu berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ya, dialah Allah Jalla wa Ala yang telah menciptakan bagi kalian seluruhnya yang ada di atas muka bumi ini. Dari ayat ini menunjukkan bahwasannya asal mula hukum segala sesuatu tersebut halal dan boleh dimanfaatkan kecuali jika ada hujjah dan dalil yang menjelaskan bahwasannya itu adalah terlarang. Disebutkan juga berkaitan tentang masalah ini, ya, al-adillatu minal kitabi fin nahyi an idha'atil mal al-israfi wa tabdzir. Bahwasannya dalil-dalil dari Al-Quran yang menjelaskan larangan kita membuang-buang harta atau menghamburkan harta atau tabdzir, ya, itu disebutkan di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Kahfi ayat 46, kemudian surah Al-Fajr ayat 20, surah An-Nisa ayat yang kelima, surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat 26 dan 27. Disebutkan di dalam surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat 26 sampai ayat 27, Allah Jalla wa Ala menyatakan wala tubadzir tabdzira. Janganlah kalian membuang-buang harta kalian, atau janganlah kalian tersebut bersikap tabdzir. Tabdzir itu condongnya adalah menggunakan harta, ya, bukan pada tempatnya, dan dia tersebut memiliki sikap berlebih-lebihan di dalam harta yang dia keluarkan atau yang dia belanjakan, ya, berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta itu diistilahkan dengan istilah tabdzir atau israf, ya, dan itu terlarang. Berlebih-lebihan kalau sekiranya ada manfaatnya atau memang itu sesuatu hal yang sifatnya diperlukan, itu tidak mengapa. Tapi ini berlebih-lebihan yang nggak ada manfaatnya sama sekali, ya, itu yang disebut dengan istilah tabdzir atau israf. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang bersikap tabdzir itu adalah saudaranya syaitan. Nah, ini ayat yang sering kita dengar, yang dimana ini melarang kita untuk bersikap berlebih-lebihan dalam masalah harta atau membelanjakan harta, baik masalah makan, minum, dan pakaian. Seperti misalnya kita makan, kita mau beli makanan, porsi kita makan itu paling banter 2 piring atau 2 bungkus. Ya, jangan sampai kita membeli yang ketiganya. Kalau kita beli 3 atau 4 atau 5, berarti kita berlebih-lebihan. Karena porsi kita makan itu cuma sebatas 2 piring atau 2 bungkus. Nah, yang ketiga dan keempatnya serta yang kelimanya itulah yang diistilahkan dengan berlebih-lebihan. Bahasa Qur'annya tabdzir atau israf. Dalam firman Allah Jalla wa Ala yang lain, Allah Jalla wa Ala mengatakan kulu washrabu, ya, wala tusrifu. Silakan kalian makan, silakan kalian minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala tidak menyukai orang-orang yang bersikap israf atau berlebih-lebihan. Dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, "Innallaha harrama 'alaikum."
Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala mengharamkan buat kalian uququl ummahat, durhaka kepada kedua orang tua, wa wa'dil banat, membunuh anak perempuan. Ya, dulu ya orang-orang kafir ya dikarenakan malu memiliki anak perempuan karena dianggap anak perempuan tersebut cuma sekedar lambang kehinaan. Mereka ketika mendapatkan anak perempuan itu wajahnya menjadi hitam dikarenakan rasa malu yang mereka miliki, dan akhirnya mereka tersebut berani untuk membunuh bayinya yang perempuan tersebut hidup-hidup. Makanya keluarlah hadis ini, kita dilarang untuk membunuh anak perempuan hidup-hidup. Bukan berarti anak laki-laki boleh, anak laki-laki juga haram kita untuk bunuh. Ya, dua-duanya haram. Haram untuk aborsi, haram untuk membunuh anak, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Tapi di sini istilah yang digunakan oleh Nabi SAW, wa wa'dal banat, Allah mengharamkan kalian untuk membunuh anak perempuan. Karena kebiasaan di zaman dulu tersebut, jika mereka mendapatkan anak perempuan, mereka langsung membunuhnya, bahkan menguburnya secara hidup-hidup. Na'udzubillah. Itu sikap orang-orang jahiliyah di masa lalu. Kemudian Rasulullah SAW ya melanjutkan ya tentang yang dilarang oleh Allahu Jalla wa Ala, ya, wa mana'a wa hati, ya, bakhil, ya, dia tersebut kalau misalnya diberikan dia mau, tapi kalau untuk memberi dia tidak mau, ya, mencegah dirinya seperti itu. Wa kariha lakum qila wa qala, Allah Jalla wa Ala membenci kalian, qil wa qal, dikatakan kemudian langsung mengatakannya, katanya begini loh. Nah, itu tidak boleh itu dalam Islam. Kita harus menginfokan dengan info yang pasti, bukan katanya-katanya. Kemudian wa kasratus su'al, kasratus su'al itu bisa diartikan dua, banyak bertanya, pertanyaan yang tidak penting. Ya, yang kedua, banyak meminta atau mengemis. Itu dilarang oleh Allah dan diharamkan oleh Allah Jalla wa Ala. Nah, yang berkaitan dengan apa yang kita bahas, wa idha'atul mal, yaitu membuang-buang harta. Dan perlu diketahui berkaitan tentang masalah tabzir ini, ya, itu terbagi menjadi dua bagian. Ya, yang pertama, israf, ya, itu kalau kita artikan bentuk berlebih-lebihan pada segala perkara, ya, baik dalam infak ataupun amalan yang lainnya. Adapun untuk tabzir itu khusus berkaitan tentang berlebih-lebihan dalam masalah harta. Makanya Allah Jalla wa Ala menggunakan kata israf ketika mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Nabi SAW juga mengatakan kulu washrabu, ya, atau kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilatin. Silakan kalian makan, silakan kalian minum, silakan kalian berpakaian, silakan kalian bersedekah, tapi jangan berlebih-lebihan, dan juga janganlah dia tersebut, ya, sombong. Dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 331, Allah menyatakan kulu washrabu wala tusrifu. Silakan kalian makan, silakan kalian minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, di sini kalau kata israf, kata para ulama, itu mencakup tidak hanya sekedar masalah makanan saja, tapi juga mencakup dengan amalan yang lainnya, seperti berpakaian, bersedekah, ya. Kemudian sedangkan tabzir
itu lebih condong berkaitan tentang masalah harta. Ya, jadi kalau israf tidak hanya sekedar masalah harta, tapi juga berkaitan dengan amalan yang lainnya. Sedangkan tabzir itu adalah larangan yang berkaitan tentang masalah harta saja. Dari sini kita katakan israf itu lebih umum dibandingkan tabzir. Kemudian kalau kita kaitkan dengan membelanjakan harta, maka israf berkaitan dengan pengeluaran yang berlebih-lebihan pada perkara-perkara yang asal mula hukumnya mubah. Makan halal, minum halal, berpakaian halal, bersedekah apalagi, ya kan? Tetapi karena kita tersebut berlebih-lebihan, kemudian datanglah larangan tersebut dari Allah dan Rasulnya. Ya, jadi kita nih pengajian, berapa orang nih yang hadir? Perkiraan, ya, oh sekian, paling banter 50 orang, Ustaz. Berarti kita belinya ya 55 porsi sajalah. Mungkin ada yang nambah atau 60 porsi. Kalau kita beli 100 misalnya, khawatirnya tabzir. Ya kan seperti itu. Meskipun ada dari bahasa antum, daripada kurang kita lipat gandakan aja deh. Cuma yakin nih antum semua orang porsinya 2. Oh enggak sih, ada orang tua kan paling banter porsinya cuma 1. Ada orang yang diet paling banter porsinya setengah misalnya. Nah jadi hal seperti itu harus kita hindari. Kayak misalnya kita kan perlu beli mobil, tapi antum ini beli mobil, maaf. Ya, berapa? Anak beli mobil 5 sak. Menurut antum kewajaran enggak? Menurut anak wajar sak. Karena mobil yang pertama itu buat anak, mobil yang kedua buat istri anak. Nah, kebetulan anak udah gede, anak punya anak 3. Masing-masing punya kesibukan, anak belikan juga. Nah, itu tabzir tidak? Berlebih-lebihan enggak? Tidak. Karena masing-masingnya memakai itu mobil. Tapi kalau antum beli mobil, ada dari 5 mobil tersebut yang tidak dipakai. Atau bisa jadi antum memakainya sekali-sekali. Sekali-sekali itu bisa jadi 6 bulan sekali. Atau pas ada waktu kawinan saja. Atau mungkin setahun sekali. Atau cuma sekedar ke tempat-tempat khusus saja. Jadi mungkin dipakai, tapi jarang-jarang banget. Nah itu khawatirnya masuk kategori tabzir seperti itu. Nah ada orang yang memang kan maaf koleksi mobil, koleksi motor, macam-macam itu. Nah itu tabzir, apalagi koleksi mainan. Kan ada orang tuh superhero itu dikoleksi sama dia. Sekedar untuk hiasan, dipajang, ya, yang condong tidak ada manfaatnya. Kesenangan mungkin kesenangan pribadi doang. Nah itu yang tidak tepat. Ini tabzir seperti itu. Anak-anak kita juga, kita kan sayang sama anak-anak kita. Anak-anak kecil itu senang beli mainan, tapi mudah untuk bosan. Kalau kita keluar setiap hari nih, tuh anak kita pasti ngajak kita kemana? Tujuan utamanya ke tempat mainan. Pingin mendapatkan mainan yang baru lagi. Tapi sayangnya mereka tersebut ketika ada mainan yang baru, mainan yang dulu-dulu itu ya sudah bosan, tidak mau untuk dipakai lagi. Nah ini yang disebut dengan istilah tabzir tadi itu. Jangan seperti itu. Jadi ya kalau orang sudah berlebih-lebihan dalam satu hal yang tidak dia manfaatkan, maka itu adalah perkara yang sifatnya maksiat. Nah Allah Jalla wa Ala mengatakan tadi, kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Nah itu israf. Sedangkan tabzir, ya, seseorang mengeluarkan harta pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Jalla wa Ala. Itu dinamakan tabzir. Namun tidak disebut sebagai israf.
Jadi kalau tabzir itu sebagian ulama mengatakan itu mengeluarkan harta atau membelanjakan harta pada hal-hal yang terlarang. Seseorang yang mengeluarkan harta secara berlebih-lebihan pada perkara yang halal itu lebih condong diistilahkan dengan istilah israf atau idha'atul mal. Tapi ketika seseorang tersebut mengeluarkan atau membelanjakan harta ya yang tidak bermanfaat buat dirinya, sebagian ulama itu mengatakan bahwasanya itu tabzir. Wallahu a'lam. Makanya di dalam Al-Qur'an istilah tabzir itu adalah saudara sekandungnya syaitan. Tapi israf tidak seperti itu. Karena kalau israf itu memang asal mula hukumnya penggunaan itu harta halal, makan, minum, dan lain sebagainya. Itu halal kan? Tapi kita jangan sampai berlebih-lebihan. Penggunaannya itu dengan istilah israf kalau berlebih-lebihan. Ketika berlebih-lebihan dalam masalah pakaian, minuman, kemudian makan, kita diistilahkan dengan istilah israf. Tapi kalau berkaitan dengan harta, kita membelanjakan harta tersebut bukan pada tempatnya, ya, maka kategorinya disebut dengan istilah apa? Tabzir. Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin." Sesungguhnya orang-orang yang melakukan tabzir itu adalah saudara-saudara syaitan. Oleh karenanya kita dipersilahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk makan, dipersilahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk minum, dipersilahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk berpakaian, dipersilahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk bersedekah, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan bersedekah kok nggak boleh. Kita bersedekah membuat kita tidak ikhlas, itu tidak boleh. Karena condong riya nanti. Kita bersedekah mengakibatkan kita tersebut sengsara. Kita sedekahkan seluruh harta kita sehingga mengakibatkan kita sengsara misalnya, ujung-ujungnya kita mengemis ya, maka itu pun juga terlarang yang demikian. Wallahu a'lam. Nah, makanan mubah sekalipun bisa menghantarkan pada sikap-sikap berlebih-lebihan lantaran terlalu banyak atau ya terlalu mahal, itu juga tidak dibenarkan. Antum beli begini nih tujuannya untuk apa? Ya, untuk gaya aja sih Ustaz. Ada niatan untuk sombong? Oh enggak ada. Monggo silakan. Tapi kalau ada rasa ketika antum memakai jam yang mahal banget itu, ada perasaan ingin dipuji, ingin sombong, maka jadi terlarang yang demikian. Jadi terlarang yang demikian. Ya, kalau cuma sekedar berhias, maka tidak mengapa. Tapi kalau niatan dia keluar pakai jam tangan yang mahal, pakaian yang mahal, sepatu yang mahal, tujuan dia tersebut untuk sombong atau untuk dipuji, maka itu masuknya kategori tabdzir, tidak dibolehkan di dalam Islam. Nah, makanya kalau kita kaitkan di sini ya perbedaan antara israf dengan tabzir, ya itu israf dan tabzir jika berkaitan dengan infak, ya itu diistilahkan dengan israf atau tabzir. Israf lebih umum dibandingkan tabzir. Israf itu mencakup harta dan bukan harta, ya. Kemudian sedangkan tabzir itu khusus berlebih-lebihan dalam masalah harta. Kemudian israf itu berkaitan dengan mengeluarkan yang lebih, ya, mengeluarkan pengeluaran yang berlebihan pada perkara-perkara yang asalnya adalah mubah. Makan, minum, berpakaian, ya itu kan mubah. Tapi karena makannya kita berlebihan, kita beli makanan, porsi kita 2 piring atau 2 bungkus, atau kita beli yang ketiganya, sehingga membuat
makanan yang ketiga tersebut tidak bisa kita makan, ya, tidak bisa kita konsumsi karena kita sudah kenyang, maka itu bahasanya apa? Isra. Nah, kalau tabzir itu membelanjakan harta yang condongnya itu tidak bermanfaat dan ke arah pada maksiat. Itu istilahnya apa? Adalah tabzir. Nah, kemudian seseorang yang mengeluarkan hartanya pada hal-hal yang terlarang, seperti misalnya kita katakan, ya, itu harta dia gunakan untuk maksiat, berjudi, minum khamar dan lain sebagainya. Itu diistilahkan bukan isra, tapi istilahnya apa? Tabzir. Seperti itu. Nah, ini perbedaan-perbedaan saja. Kita lihat komentarnya para ulama berkaitan tentang masalah harta. Kalau kita kaitkan tentang rizki Allah Jalla wa'ala, itu kan terbagi menjadi dua. Ada rizki yang halal dan ada rizki yang haram. Ya, ada rizki yang halal dan ada rizki yang haram. Dalilnya doa kita setelah kita melaksanakan salat subuh. Ada salah satu zikir yang kita baca, baik di zikir setelah salat subuh ataupun zikir pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon, meminta kepada Engkau, ya, ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat bisa membedakan yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Kemudian kita minta kepada Allah Jalla wa'ala rizki yang halal. Ya, kalau orang tahu tentang ilmu, pasti dia bisa membedakan ini halal buat dia dan ini haram buat dia, dan amalan yang diterima. Dari hadis ini kata para ulama menunjukkan bahwasannya rizki itu terbagi menjadi dua. Ada rizki yang halal, ada rizki yang haram. Naam. Apa sih rizki itu? Kata para ulama, rizki itu adalah huwa kullu ma tantafi'u bihi mimma abahallahu laka, sawa'un kana malbusun aw mat'umun. Ya, segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan untukmu, baik berwujud pakaian ataupun makanan. Hatta zaujah, termasuk istri kita, itu rizki. Suami kita, itu rizki. Aulad, anak-anak, termasuk rizki. Ya, kemudian kesehatan, termasuk rizki. Pendengaran, penglihatan, rizki. Berakal, pintar, termasuk rizki. Nah, dari pengertian yang kita bacakan tadi, ternyata rizki itu tidak identik dengan apa? Dengan harta dan uang. Jadi janganlah kita sempitkan rizki itu cuma sekedar kalau orang punya kekayaan berarti rizki. Berarti kalau misalnya kita nggak ada uang berarti kita nggak dapat rizki. Nggak begitu. Ya, disebutkan dalam satu hadis yang sahih. Hadis dari sahabat Mu'az bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ba'sa bil ghina liman ittaqa." Tidak mengapa menjadi orang kaya jika sekiranya dia membangun kekayaannya di atas ketakwaan. Khudhu ma halla wad'au ma haram. Ambil yang halal dan buang yang haram. Wasihhatu khairun liman ittaqa. Wasihhatu khairun minal ghina liman ittaqa. Tapi nikmat kesehatan atau rizki kesehatan itu lebih baik daripada rizki kekayaan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa tibun nafsi minan ni'am. Tenangnya hati itu bagian daripada kenikmatan dan rizkinya Allah Jalla wa'ala. Nah, dari sini kita bisa memilah dan bisa memahami
bahwasannya kesehatan itu juga termasuk apa? Rizki. Idealnya sih punya dua-duanya. Sehat tubuh, punya harta. Tapi kalau seharusnya kita memilih, apa yang antum ingin pilih? Rizki kesehatan, nikmat kesehatan, ataukah nikmat harta? Rasulullah menyarankan apa? Kesehatan. Betapa banyaknya orang yang punya harta yang banyak, tetapi maaf, hartanya tidak dia manfaatkan. Tidak bisa untuk dia manfaatkan. Berhubung dia sakit, tidak bisa makan ini, makan itu. Berhubung dia sakit, dia tidak bisa menggunakan tuh harta untuk jalan-jalan. Kenapa? Dikarenakan dia tersebut dalam kondisi yang sudah stroke, tidak bisa kemana-mana lagi, meskipun hartanya banyak. Nah jadi, kalau untuk pilihan kesehatan tentu lebih utama. Meskipun idealnya dua-duanya kita miliki. Seperti itu. Nah itu yang dikatakan oleh para ulama tentang masalah rizki tersebut. Nah, kalau kita kaitkan lagi tentang masalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, kita kan berkaitan dengan harta ini kan pasti akan ditanya oleh Allah Jalla Jalaluhu. Di dalam hadis Abu Barzah radhiyallahu anhuma, kita kan akan ditanya nanti secara khusus 4 pertanyaan tentang umur kita digunakan untuk apa, tentang ilmu kita diamalkan atau tidak, kemudian tentang tubuh ini digunakan untuk ketaatan atau jangan-jangan digunakan untuk maksiat. Kemudian harta, 2 pertanyaan yang Allah Jalla wa Ala tanyakan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana engkau mendapatkan itu harta dan kemana engkau infakkan. Bisa jadi kita mendapatkan harta kita itu halal, tapi maaf, ketika antum membelanjakannya tersebut bukan jalur yang halal, entah karena antum israf berlebih-lebihan, makan berlebih-lebihan jadi haram, minum berlebih-lebihan jadi haram, berpakaian dalam artian memiliki pakaian yang banyak sehingga membuat pakaian tersebut tidak bisa untuk antum manfaatkan, israf, dan itu haram. Atau tabzir, membelanjakan harta antum ke tempat-tempat yang haram, ke tempat-tempat maksiat dan terlarang, maka pastinya akan ada pertanyaan dari Allah Jalla Jalaluhu. Nah, disebutkan lagi dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau, innahu qala, beliau berkata, inna rajulan atan Nabi SAW, ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW, faqala, dan bertanya kepada Nabi, inni fakirun laisa li syai'un wali yatimun. Ya Rasulullah, aku ini orang fakir, orang miskin, gak punya harta sama sekali, tapi aku ini punya anak yatim, maksudnya anak yang masih kecil. Qala Rasulullah kemudian memberikan nasihat, ya qul, ya Rasulullah SAW mengatakan, ya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, qul, makanlah, min malin yatimika, makanlah dari harta anak yatimmu tersebut, ghairu musrifin wala mubadzirin wala mutaassilin. Silakan engkau mengambil harta dari anak yatim yang engkau pelihara. Artinya kita nih memelihara anak yatim, kebetulan dia punya harta, kita rawat tuh anak yatim. Kita kebetulan bukan orang kaya, bukan orang yang punya kemampuan secara finansial. Karena merawat mereka dalam rangka untuk menjaga dia dan menjaga hartanya, kita boleh memanfaatkan hartanya, tapi sekedar kecukupan kita saja, tidak berlebih-lebihan, tanpa berlebih-lebihan, dan jangan sampai harta tersebut digunakan untuk hal-hal yang terlarang, mubazir. Wala muta'assilin, artinya jangan sampai tuh harta diambil secara banyak sehingga membuat hartanya tuh anak yatim habis. Kata-kata muta'assil itu bisa juga diartikan jangan sampai kita yang memelihara anak yatim tersebut, kita ambil hartanya dalam rangka untuk memperkaya diri kita sendiri, dan itu pun terlarang. Nah, dari hadis ini ada gambaran yang dikatakan oleh para ulama
yang disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah, wa min suwari hirsi sallallahu ala intifa'il muslimin bil mali wa adamu idha'atihi annahu aqama bil jaisi yabhasuna an iqdi ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, kama qala Ibnul Battal fi syarah al-Bukhari wa fihi an-nahyu an idha'atil mal li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqama an tabtishil iqdi bil askari laylatan wa qad dhukira fi ghairi hadzal hadis anna al-iqda kana li ukhtiha wa kana samanuha isna asrata dirhaman. Pernah kejadian dari habis peperangan Bani Mustalik tentang cerita hadisul ifki. Ya, ceritanya kan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu kan tubuh beliau tinggi semampai, tapi badannya kurus, ya, langsing lah kalau bahasa kita. Ibunda Aisyah itu kalau naik onta itu ada apa ya? Ada haudat. Haudat itu sekedup seperti kemah kecil yang ada di onta. Nah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu minta izin kepada Nabi untuk melakukan hajatnya. Subhanallah, ketika selesai melakukan hajat, kebiasaan Ibunda Aisyah, beliau itu ya punya kalung, ya, yang dimana ketika beliau tersebut habis melakukan hajatnya beliau atau ketika melakukan hajat dilepas tuh kalung. Subhanallah, ketika pada saat itu habis melakukan hajat, beliau lupa kalungnya diletakkan di tempat itu. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kembali lagi, kemudian ingat ketika berada di atas onta nih, ingat beliau turun lagi. Nah, salahnya pada waktu itu beliau nggak izin dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kembali untuk mengambil itu, ya kan? Dan subhanallah, ketika kembali, nah tidak ada lagi ya Rasulullah dan pasukannya. Nah, nanti ceritanya itu Ustadz Sirah lah. Tapi intinya pada waktu kehilangan barang itu terdengar oleh Nabi, Rasulullah SAW kemudian memerintahkan kepada para sahabatnya ridwanullah ajmain untuk mencari itu kalung. Nah, tujuan Nabi apa? Kalau dibiarkan kan tentu ya itu masuknya menyia-nyiakan barang. Ya, disuruhnya Nabi para sahabat untuk mencari itu barang menunjukkan Rasulullah tidak ingin barang itu hilang sia-sia. Diceritakan bahwasannya itu kalung adalah milik saudara perempuannya Ibunda Aisyah yang bernama Asma. Harganya mahal. Itu diceritakan harganya pada saat itu 12 dirham. Nah, di sini menunjukkan, kita katakan sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Battal, ketika barang kita hilang nih, kita berusaha untuk mencarinya. Kalau kita mengatakan, udah deh barang segitu gampang beli lagi, kita ini termasuk apa? Termasuk membuang-buang harta. Kan ada orang yang begitu. Udah nggak apa-apa, agak nanti kita beli lagi deh. Seharusnya kata Al-Imam Ibnu Battal, kita cari dulu, meskipun kita sanggup untuk membelinya lagi. Pernah nggak antum begitu? 1.000 perak, 5.000 perak, 1.000 perak, 5.000, 10.000 nggak ada artinya, biarin deh. Mudah-mudahan diambil oleh orang yang memerlukannya. Kan bahasa kita begitu. Tapi kalau menurut Al-Imam Ibnu Battal, berdasarkan cerita ini, Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk mencari itu kalung, menunjukkan meskipun Rasulullah mungkin bisa beli atau Ibunda Aisyah bisa beli, tapi kalau kita membiarkan, menunjukkan itu sebagai apa? Sesuatu hal yang sifatnya apa? Ya, tabzir atau israf. Wallahu a'lam. Ada gambaran yang lain disebutkan oleh para ulama, dan itu diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Battal. Ya, man nasiya fa ahrama wa alaihi qamis annahu yanzi'uhu wa la yashukkuhu wahtaju bi anna Rasulullah sallam amara ar-rajula bi ay yanzi'a
al-jubbata wa lam ya'murhu bi syaqqiha wa qad sabata annahu alaihi salam annahu naha an idha'atil mal. Diceritakan ada sahabat Nabi ketika ihram, kita tahu kan kalau kita pakai ihram, laki-laki ini ya tidak boleh pakai apa-apa kecuali 2 kain putih yang menutupi tubuhnya. Satu kain yang pertama menutupi bagian bawah, satu kain yang keduanya itu menutupi bagian atas tubuhnya si laki-laki tadi. Nah, ada sahabat Nabi yang ketika ihram itu lupa, masih berpakaian, pakaian biasa. Rasulullah menyuruhnya apa? Untuk melepasnya. Tidak disuruh oleh Nabi untuk apa? Menyobek itu pakaian. Kata Al-Imam Ibnu Battal bagus. Kenapa Rasulullah itu menyuruh untuk melepasnya saja? Tidak menyuruh langsung disobek. Karena kalau itu pakaian disobek berarti kita membuang-buang harta. Karena kan terlarangnya pakaian itu untuk dipakai pada saat ihram. Artinya setelah selesai haji, selesai umrah, dia bisa pakai lagi pakaian tersebut. Nah, ini penting kita katakan. Artinya ada sebagian orang, maaf ya, kalau lagi ada acara-acara yang maksiat sebenarnya, ini tabzir. Dia, maaf, kelulusan, coret-coret baju. Pasti dong tuh pakaian nggak dipakai lagi. Oh, ini tabzir nih. Dia tersebut apa? Membuang-buang harta, membelanjakan harta bukan pada tempatnya. Karena itu termasuk idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta. Termasuk. Atau ada orang kan kalau lagi mendapatkan musibah, kalau zaman dulu, zaman sekarang juga ada, seperti kaum Syiah itu, ya, menunjukkan kesedihannya dia sobek-sobek baju. Ya, itu terlarang dan itu hukumnya apa? Haram. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, intinya dari apa yang kita bahas ini, penafsiran para ulama tentang israf dan tabzir itu sebenarnya sama. Cuma kalau israf itu sifatnya umum, tidak hanya sekedar masalah harta, dan itu biasanya asal mula hukumnya dikarenakan itu mubah. Makan, minum, berpakaian kan mubah. Ya, tapi karena berlebih-lebihan jadi israf dan itu jadi terlarang buat kita. Tapi kalau tabzir ini memang membelanjakan harta di tempat yang haram. Nah, jadi makanya Rasulullah ya itu mengistilahkan tabzir itu digunakan untuk orang yang membelanjakan harta untuk maksiat, itu tabzir. Tapi kalau israf itu digunakan oleh Nabi SAW ya berkaitan dengan harta atau sesuatu yang bukan berkaitan dengan harta yang asal mula hukum pemanfaatannya mubah atau boleh, tapi karena berlebih-lebihan maka jadi tidak boleh. Istilahnya apa? Israf. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan seperti ini. Ya, Umar pernah mengatakan kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum, "Lamma marra alaihi wa ma'ahu hamilul lahmin." Umar bin Khattab bersama Jabir jalan. Kemudian mereka berdua ketemu dengan seseorang yang membawa daging. Amma yuridu ahadukum ayatu ya batnuhu li jarihi wa ibnu ammihi fa aina tadhhabu ankum hadhihi al-ayah adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Umar berkata begini, Jabir, tuh lihat tuh orang bawa daging begitu banyak, dia buat apa makan itu sendirian? Pikirannya Umar bahwasanya itu ini dia makan sendiri kan nggak mungkin. Ini orang ya lupa dia punya tetangga, dia punya anak pamannya, ya kan, punya misanan. Alangkah baiknya itu daging diberikan kepada tetangganya atau juga kepada sepupunya, misanannya. Kenapa kata Jabir? Supaya dia tersebut tidak bersikap israf. Karena kalau dia makan sendirian doang, berarti dia tersebut telah bersikap israf. Alangkah baiknya dia tersebut mengingat akan pesan Allah Jalla wa'ala ya dalam surah Al-Ahqaf ayat 20. Dia nikmati kehidupan ini, monggo silahkan. Dia manfaatkan silahkan. Tapi jangan sampai apa? Dia bersikap israf. Ketika kita kan ada kayak anak kecil itu, semua diambil. Tapi ketika
Dia sendirian, nggak dimakan juga semuanya, nggak dipakai juga semuanya. Nah itu israf. Tidak boleh yang demikian. Sama halnya kalau kita buka puasa itu, mau menjelang buka puasa, cari makanan. Semua kita beli, bukan begitu? Mata ini jadi gatal gitu loh. Ingin membeli. Tapi pas waktu buka puasa, yang dimakan apa? Sedikit. Sisanya apa? Ya tadi, berlebihan tadi, israf tadi. Dan ini termasuk yang diharamkan oleh ya Allah dan Rasulnya. Satu lagi komentarnya sahabat Abdullah ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu, ya, wa huwa khairur razikin. Apapun yang kalian infakkan, apapun infaknya, pasti Allah akan ganti. Dan Allah Jalla wa Ala sebaik-baiknya zat yang maha memberikan rizki. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, kita berinfak akan diganti oleh Allah Jalla wa Ala ketika berinfaknya kita, ketika bersedekahnya kita tersebut sedang-sedang saja, tanpa berlebihan, tanpa mengurangi. Nah, jadi bersedekah pun juga tidak disarankan untuk berlebih-lebihan. Antum berdalilkan dengan sikap Abu Bakar. Nah, ini luar biasa kokohnya iman Abu Bakar. Abu Bakar itu ketika hijrah kan, itu seluruh hartanya disedekahkan untuk Islam. Sampai Nabi mengatakan apa? Ma tarakta li ahlik. Apa yang engkau tinggalkan buat anakmu dan juga istrimu? Kata Abu Bakar, Allah wa Rasul. Allah dan Rasul. Tapi apakah ada yang melakukan sama seperti Abu Bakar? Tidak ada. Tidak boleh yang demikian. Jangan sampai nanti kita menginfakkan seluruh harta kita sehingga membuat kita sengsara, ujung-ujungnya mengemis. Nah, itu berlebih-lebihan. Israf dalam masalah infak juga tidak dibolehkan. Dan itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, anna mujawazul had fi kulli amrin yadurru bi masalihid dunya wal akhirah bal yufsidu al badan aidan idza annahu mata zadatil akhlatuhu an haddil adl wal wasat dhahaba min sihhatihi wa quwwatihi bihasbi dzalik. Bahwasanya berlebih-lebihan dalam segala perkara apapun yang mengakibatkan dia celaka, baik dalam masalah kemaslahatan dunia ataupun akhirat, itu terlarang. Termasuk masalah sedekah. Dia berlebih-lebihan ya sehingga membuat dia tersebut celaka atau sengsara, itu terlarang. Itu kategorinya berlebih-lebihan. Termasuk juga dia makan banyak berlebih-lebihan, mencelakakan perutnya, itu terlarang ya. Termasuk juga dia melakukan sesuatu, makan minum berlebih-lebihan hingga mengganggu kesehatannya dan kekuatan fisiknya, itu pun juga israf, terlarang yang demikian. Termasuk juga kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dia berlebih-lebihan tidur. Kita kalau untuk standar kesehatan tidur itu berapa jam? 8 jam. Oke. Ketika dia bikin 10 jam tidurnya, nah itu termasuk israf, terlarang yang demikian. Kenapa? Akan mengganggu kesehatan tubuhnya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Itu termasuk israf. Ya, begadang, tahajud nih. Ya monggo silakan. Tapi ketika mengganggu kesehatan dia, kita jadi israf juga, tidak boleh yang demikian. Pak, tidur deh, istirahat antum, jangan dipaksakan, ya seperti itu. Wallahu a'lamu bissawab. Termasuk juga kata Al-Imam Ibnu Qayyim, maaf, kebutuhan hajat biologis kita itu, jima. Kalau berlebih-lebihan, kata beliau, bisa mengakibatkan tubuh ini berbahaya. Saya nggak tahu nanti. Ini Imam Ibnu Qayyim ya berkata, itu juga termasuk kategori apa? Ya termasuk israf, tidak dibenarkan. Jadi ada kadarnya kan seperti itu. Nah, termasuk masalah olahraga, ya menggerakkan tubuh dan lain sebagainya sesuai dengan porsinya. Kan ada orang yang olahraga itu dari pagi sampai malam nggak berhenti-henti. Nah, itu kan tidak bagus juga buat kesehatan. Ya, diporsikan sesuai dengan porsi tubuhnya. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, ini kira yang berkaitan dengan hadis ini,
Kul wasrab walbas watasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilatin. Silakan makan, silakan minum, silakan berpakaian, silakan bersedekah, tapi jangan berlebih-lebihan dan juga jangan sampai dia tersebut sombong. Wallahu a'lamu bissawab. Baik ikhwan, ada pertanyaan? Iya Ustadz, ada satu pertanyaan nih Ustadz dari Ya. jamaah yang baru masuk. Ustadz, bagaimana kalau eh, kita mengkoleksi sesuatu harta ya Ustadz, bisa tadi yang Ustadz katakan mobil Iya. atau motor atau jam gitu Ustadz ya, tapi dengan niatan itu akan diwariskan oleh ahli waris kita Ustadz, apakah itu termasuk israf tadi Ustadz yang tidak dibolehkan? Tidak semua anak kita itu kan suka dengan jam. Mungkin ada, bukan begitu. Kecuali kalau dia niatan, dia koleksi itu jam, nanti bisa dimanfaatkan oleh anaknya kalau tuh jam dijual. Tapi maaf nih, kemanfaatannya apakah bisa seperti itu? Jangan-jangan nanti untuk kedepannya si anak itu kesusahan untuk jual itu jam, bukan begitu? Beda kalau kita meninggalkan. Antum ini Anda yakin koleksinya bukan jam, koleksinya apa? Tanah. Cuma pembahasannya bukan koleksi, apa? Aset. Kenapa antum begitu? Beli tanah setiap kali, bagus juga nih. Beli Anda beli deh. Jalan lagi satu tempat. Kata beliau nih, oh ajib juga nih, beli lagi. Antum ngapain nih beli banyak-banyak? Anak punya anak banyak. Beliau ngomong begitu, boleh? Boleh. Ya, seperti itu. Nah, sama dengan itu, innamal a'malu binniyat. Kita nggak berani mengatakan, oh, antum ini tabzir atau antum ini israf, kan seperti itu. Yang jelas, kalau dia pakai itu jam, nggak jadi israf itu. Tapi kalau cuma dilihat kesenangan hati itu, tapi nggak dipakai-pakai, itu yang israf. Yang kedua, innamal a'malu binniyat. Tujuan dia untuk beli itu untuk diwariskan. Cuma kan saya bisa tanya, memang anak antum suka jam? Yang kedua, nanti kalau misalnya antum meninggal, itu mudah untuk dijual. Kata antum mudah, ya sudah. Kita nggak bisa larang itu kan, seperti itu. Karena asal mulanya pakai jam, halal nggak? Halal kan, seperti itu. Dan mereka pasti beralasan, ini koleksi yang Anda pakai juga Ustaz. Setiap hari Anda pakai jamnya berbeda. Bukan begitu? Sama orang yang punya sepatu sampai dilemarikan loh. Anda pernah dapatkan sohib itu punya 3 lemari isinya sepatu semua, dari dia muda sampai dia sudah tua kan, punya cucu sekarang ini. Dia nggak jual ya. Nah itu, tapi intinya dia nggak semuanya pakai, jelas itu. Kita bisa katakan ini israf nih orang. Alangkah baiknya tuh kita sedekahkan, tapi sayang kita ini bersedekah paling bagus apa? Dengan apa yang kita cintai kan? Ya. Bersedekah dengan sesuatu yang kita nggak cintai itu ada pahalanya. Tapi beda kalau kita bersedekah dengan ya apa yang kita cintai. Kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, afdalus sadaqah anta tasaddaqa wa anta sahihun takhsa al-faqra wa ta'malul biqa. Seutama-utamanya sedekah itu ketika kalian bersedekah itu masih butuh dengan tuh harta, masih antum cintai. Ketika antum sehat juga bersedekah, itu bagus. Orang sakit bersedekah ada pahalanya. Tapi kalau orang sakit, apalagi sakitnya itu berat, apalagi sudah ada omongan dari dokter ini susah untuk diobati, meskipun ya kesehatan itu datangnya dari Allah Jalla wa Ala. Nah ketika dia berpikir mau meninggal dunia, dia bersedekah, ada pahalanya. Tapi beda kalau dia bersedekah dalam kondisi masih sehat. Bersedekah, dia khawatir nih kalau banyak bersedekah atau dia bersedekah, ujung-ujungnya dia jadi miskin. Di situ bagus untuk bersedekah. Atau masih, panjang nih umur, dia bersedekah, itu utama. Dibandingkan orang sudah tua nih, anak muda sama orang tua, bersedekah yang paling utama siapa? Anak muda, lebih besar pahalanya. Orang tua bersedekah ada pahalanya, tapi orang tua bersedekah itu wajar. Kenapa? Sebentar lagi mau diundang oleh Allah Jalla wa Ala, kan seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya kembali kepada niatnya.
Saya nggak berani mengatakan ada teman beli mobil mewah misalnya sesuai keperluannya, handphone mewah, karena dia memang pintar dalam masalah aplikasi handphone itu misalnya, dia manfaatkan semuanya. Cuma kalau antum kasih anak, ya Abdullah ngasih handphone yang mahal gini 15 juta, anak buat apa Mi? Buka grup WhatsApp juga kan nggak, anak jarang. Sampai antum marah-marah, ya asal buka dong, ya Allah Mi anak lupa Mi. Nah jadi yang biasa-biasa aja ammu, ya kan? Halas belikan yang 2 juta, 10 apa? Yang sisanya itu fulusnya aja masuk nanti digunakan untuk beli ini beli itu. Lebih manfaat itu sebenarnya daripada antum ngasih kepada seseorang yang orang itu belum tentu bisa menggunakan itu handphone yang harga 15 juta tadi itu. Ya maksud anak bisa aja dia telepon, menggunakan juga Ustaz. Tapi kan nggak mesti harus beli yang 15 juta, beli aja yang murah. Ya kan kalau cuma sekedar telepon doang. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kembali kepada niat, saya nggak berani mengatakan dia berlebih-lebihan atau israf atau tabzir. Dia niatan untuk mewariskan yang dimana tuh anak bisa jual tuh jam itu. Wallahu a'lam. Sama dengan orang yang koleksi apa? Tanah dan rumah. Di komplek ini ternyata antum punya rumah berapa? 15. Ditanya oleh sahib, buat apa antum? Ya buat anak-anak nanti. Jadi kalau anak meninggal tinggal dia jual tuh rumah. Tabzir enggak? Enggak lah kita katakan seperti itu. Karena niatannya baik gitu loh. Untuk meninggalkan anak-anak dalam kondisi yang mampu secara apa? Finansial. Tapi kalau misalnya dia cuma sekedar koleksi doang, iya kan? Nah itu kembali kepada masalah niatnya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan anaknya bisa memanfaatkan seperti itu. Nah, ada yang lain? Mungkin dari jamaah ya Ustadz di masjid. Silakan. Kalau nggak ada, ya. Menangkal tidak berlebihan apa tadi? Kenapa? Menangkal. Tidak berlebihan. Ketika antum menggunakan harta antum sesuai dengan kemanfaatan antum. Kayak misalnya antum makan ini untuk sarapan pagi ini berapa porsi biasanya? Sepiring, 2 piring, 3 piring. Karena sih biasa 2 piring Ustaz. Nah, berarti antum beli 2 bungkus nasi misalnya, itu mencukupi antum. Nah, antum paham dong kalau antum beli 3 bungkus, 1 bungkusnya nggak termakan. Nah, berarti apa? Tabzir. Antum nakal nih. Anda beli cuma 2 bungkus karena kemampuan Anda makan cuma 2 bungkus. Seperti itu, Pak. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ustadz ilmunya. Semoga Ustadz dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua di sini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, ini pertanyaan saya kan banyak di saudara-saudara kita, seandainya saya pengen beli mobil ini, kita selawatin aja. Itu bagaimana ya Ustadz? Enggak boleh, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah beli mobil, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala. Tapi tidak mesti harus diselawati. Nanti ya ketika kawin istri antum diselawatin juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada lain kan, doanya lain lagi kan seperti itu. Ya, doanya lain ya. Allahumma inni as'aluka ya khairuha wa ma jabalta 'alaiha. Ya Allah, aku meminta kebaikan dari perempuan ini dan meminta yang keluar itu tabiat dan watak yang baik-baik saja. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari watak jelek yang ada pada istriku ini. Dan yang keluar dan aku berlindung dari tabiat-tabiat yang jelek dari istriku ini. Bukan disalah Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat itu bagus, tapi ditempatkan sesuai pada tempatnya. Ketika sholat ada salawat setelah tasyahud kan. Bahkan di tasyahud yang terakhir itu termasuk hukum sholat. Kalau antum tidak bersalawat, antum tidak sah sholatnya. Setelah adzan selesai, la ilaha illallah, antum bersalawat, sunnah untuk bersalawat. Yang ketiga, ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, antum bersalawat, Allahumma sholli alaihi wasallim, ya kan seperti itu. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika antum berdoa setelah memuji Allah, antum bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sunnah yang demikian. Tapi kalau berkaitan dengan beli barangnya diselawatin, ya di sini tidak dianjurkan dan tidak diperintahkan seperti itu. Nah, dan tidak diajarkan oleh Nabi. Nabi tidak pernah beli barang kemudian barangnya diselawatkan oleh Nabi.
Sahabat juga beli onta misalnya, atau beli kuda, atau beli makanan, gak pernah tuh ontanya, kudanya, makanannya disalawatkan. Nah jadi letakkanlah salawat tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi SAW. Salawat bagus, tapi sesuai dengan tempatnya. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.